terima kasih. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari angkat pujian ini bersama dan katakan, kasih yang sempurna. Kami terima dari Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan kami, melayakkan setiap kami Tuhan. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu
Ini kami Tuhan. Engkau Bapa kami. Engkau Tuhan kami. Engkau Allah kami. Imani ini saudara, katakan. Buat kami. Sekali lagi sembah di tempat ini bersama katakan. dipenuhi dengan pengucapan syukur Tuhan, mengetahui bahwa Engkau telah melakukan satu korban yang sangat sempurna bagi hidup kami. Dan izinkan kami kembali merenungkan firman-Mu, pekerjaan Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menangkap isi hati-Mu, firman-Mu, dan kembali bersyukur seperti yang Kau kehendaki, dan membangun hidup seperti yang Kau rindukan. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan kepada Yesus Kristus kita, Bapak Ibu. Dan silakan duduk saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, shalom. Damai sejahtera Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Yang sukacita katakan amin ya. Kita bersyukur hari ini boleh berkumpul dalam keadaan kuat, sehat, dan untuk mengucap syukur atas segala karya Tuhan yang luar biasa melalui peristiwa Jumat Agung. Dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan sharing firman Tuhan dengan tema pengorbanan yang sempurna, saudara-saudara sekalian, atau perfect sacrifice. Perfect sacrifice. Ya, mohon maaf kalau mungkin pronunciation bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus, tapi saya harap Anda bisa menangkap apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Perfect sacrifice, atau saudara sekalian satu korban yang sempurna. Mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saudara sekalian, Alkitab di dalam Ibrani pasal 10 ayat 14 mengatakan kepada kita kebenaran firman Tuhan sebagai berikut. Ayo kita baca bersama, katakan 2 dan 3. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Baca sekali lagi, katakan 2, 3. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Nah, saudara-saudara sekalian, Ibrani 10 ayat 14 ini ayat yang keren banget, ayat yang luar biasa sekali. Alkitab berkata, saudara sekalian, sekali lagi, sebab oleh satu korban saja, katakan satu korban, 2, 3, satu korban. Sebab oleh satu korban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Satu korban, bukan 2 korban, bukan 3 korban. Jadi saudara sekalian, kalau mungkin
ada pernyataan yang mungkin pernah Anda dengar, ya mungkin loh saudara sekalian ya. Kalau ada beberapa hamba Tuhan mungkin pernah mengatakan, kalau Anda berbuat dosa, maka sama dengan Anda menyalibkan Yesus Kristus untuk yang kesekian kali. Kalau menurut ayat ini, nggak begitu. Jadi maksud saya, pernyataan itu adalah pernyataan yang salah, tidak tepat. Ya, beberapa orang berkata, kalau kamu berbuat dosa lagi berarti kamu sama dengan menyalibkan Yesus untuk yang kali kedua. Ternyata tidak, saudara sekalian. Tidak ada penyaliban kedua, tidak ada korban ketiga, keempat, dan selanjutnya. Hanya satu korban saja. Satu korban saja, Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Nah, ayat ini ditulis dalam Alkitab The Message dengan sangat cantik, saudara sekalian. Ketika saya baca Alkitab ini dalam terjemahan The Message, maka saya merasa diberkati, dan itulah sebabnya sore ini saya ingin berbagi dengan Anda. Dikatakan, it was a perfect sacrifice by a perfect person to perfect some very imperfect people. By that single offering, He did everything that needed to be done for everyone who takes part in the purifying process. Ini ayat cantik sekali. It was a perfect sacrifice, adalah korban yang sempurna by a perfect person, oleh seorang pribadi yang sempurna, to perfect some very imperfect people, untuk menyempurnakan orang-orang yang sangat tidak sempurna, imperfect. Orang imperfect artinya orang tidak sempurna. By that single offering, dengan satu persembahan itu, He did everything that needed to be done. Ia melakukan semua yang diperlukan untuk dilakukan for everyone who takes part, untuk semua orang ya, who takes part in the purifying process, yang mengambil bagian dalam proses pemurnian. Saudara, it was a perfect sacrifice. Hari ini kita merenungkan bahwa karya atau pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Nah, mari kita lihat, saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini. Nah, Anda perlu tahu sebelumnya bahwa kitab Ibrani itu ditujukan kepada orang-orang dengan latar belakang Ibrani atau Yahudi, saudara sekalian. Jadi beberapa penulis penafsir Alkitab percaya ini tulisan Rasul Paulus yang dikirim kepada orang-orang Ibrani yang ada di perantoran. Orang-orang Ibrani yang sedang sumber, sedang diaspora atau tersebar ke seluruh dunia. Dan sebagai orang-orang Ibrani, biasanya mereka punya tata budaya, ritual agama, pemahaman ritual agama Yahudi yang sangat kuat. Dan Alkitab ini ditulis untuk menjawab keberatan-keberatan dari orang Yahudi di seluruh dunia tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, mengapa ini dikatakan perfect sacrifice? Saudara sekalian, atau bagaimana bisa pengorbanan Yesus disebutkan sebagai pengorbanan yang sempurna? Nah, mari kita teliti Alkitab. Pengorbanan Yesus bisa disebut sebagai pengorbanan sempurna sebab ini telah dilakukan oleh satu orang yang sempurna, namanya Yesus Kristus. Satu orang sempurna namanya Yesus Kristus. Tadi Alkitab berkata, it was a perfect sacrifice by a perfect person. Saudara, pengorbanan sempurna membutuhkan syarat pertama, adanya perfect person atau adanya pribadi yang sempurna adanya. Nah, Yesus memenuhi kualifikasi ini. Yesus memenuhi syarat ini, saudara-saudara sekalian. Alkitab berkata, kenapa Yesus adalah perfect person? Minimal ada 3 hal yang dapat kita tangkap dan percayai dan syukuri pada kesempatan sore ini. Jesus was a perfect person. Yesus adalah pribadi yang sempurna. Sebab yang pertama, dia adalah firman yang jadi manusia, anak tunggal Bapa di surga. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, saudara, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2 kita baca bersama, lihat di depan, katakan 2, 3 sekarang. Maka pada zaman.
Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Alkitab bilang siapa Yesus? Siapa Yesus adalah anak Allah. Setelah pada zaman dulu Allah berulang kali dalam berbagai cara coba bicara kepada nenek moyang kita di sini teks aslinya menunjuk kepada orang Ibrani atau orang Yahudi, saudara-saudara sekalian, maka pada zaman hari ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang tunggal. Jesus was a perfect person. Yesus adalah pribadi yang sempurna. Sebab yang pertama dia firman yang jadi manusia, anak tunggal Bapa di surga. Dalam Yohanes 1 ayat 14 saya bacakan buat Anda. Yohanes 1:14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah jadi manusia. Saudara, ini mereverse atau menunjuk kepada Yesus. Yesus adalah pribadi yang sempurna. Sebab yang pertama dia firman yang jadi manusia. Anak tunggal Bapa yang ada di surga. Beberapa keberatan tentang Yesus. Seringkali ada orang berkata demikian. Allah kok menjelma menjadi manusia. Nah, saya sering merenungkan pertanyaan itu karena harus menjawab beberapa kelompok yang sering mempertanyakan ini. Kenapa? Apa bisa Allah jadi manusia? Jawabannya bisa. Allah bisa jadi manusia. Saya selalu sering membandingkan dengan perkara sederhana. Orang di Jawa saja kita punya kepercayaan atau cerita. Katanya genderuwo bisa jadi manusia, nyamar jadi manusia, mohon maaf. Lalu meniduri wanita tertentu, lalu keluar anak dengan ciri-ciri yang agak aneh-aneh. Saudara sekalian ya, berbulu lebat dari kecilnya, katanya demikian. Kalau struktur budaya Jawa kita saja punya cerita demikian, saudara sekalian. Kenapa secara logika Allah tidak bisa menjadi manusia? Allah sangat bisa menjadi manusia. Dan memang Allah telah menjadi manusia. Yang mengucap syukur katakan amin, saudara sekalian. Lewat Yesus dia memberikan dirinya kepada Anda dan saya menjadi korban yang sempurna. Karena korban sempurna hanya bisa terjadi kalau ada perfect person, ada pribadi yang sempurna. Yang kedua, kenapa Yesus adalah pribadi yang sempurna? Alkitab mengatakan sebab Yesus Kristus adalah imam besar kita. Nah, saudara sekalian, Anda harus melihat ayat-ayat ini dari struktur budayanya orang Israel zaman dulu. Ini yang terjadi. Orang Israel zaman dulu telah ditetapkan Tuhan. Setiap kali mereka masuk ke dalam yang namanya bait Allah, mereka tidak bisa masuk langsung ketemu dengan Tuhan seperti kita sekarang ini. Maksud saya, sekarang kita bisa langsung ketemu. Dulu tidak bisa langsung ketemu. Mereka harus punya satu perantara, namanya imam di tengah-tengah antara Allah dengan manusia. Mereka datang tidak bisa langsung jujuk kepada Allah, harus datang sama imam, menceritakan maksud tujuannya, mengakui dosa-dosa dan kesalahannya. Lalu saudara sekalian mempersembahkan lembu domba, kambing jantan dan beberapa hal yang lain untuk proses korban penebusan dosa. Nah, saudara-saudara sekalian, Alkitab bilang orang Israel butuh itu imam besar. Tapi saudara sekalian, sekarang yang kita punya bagi orang Israel masa itu dan Anda, saya sekarang, dikatakan kita sekarang punya imam besar agung. Listen, kita bukan hanya punya imam besar, tapi kita punya imam besar agung. Imam besar agung. Satu kapasitas yang lebih tinggi, satu kapasitas yang paling tinggi. Imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kenapa Yesus was a perfect person? Kenapa Yesus perfect person? Pribadi yang perfect, pribadi yang sempurna. Sebab
Dia imam agung, dan Alkitab bilang lebih jauh, imam agung yang satu ini tidak punya dosa sama sekali. Tidak punya kecacatan sama sekali. Beda dengan imam agung yang lain, yang untuk masuk ke hadapan Tuhan, harus membereskan dirinya, harus membersihkan dirinya, harus memastikan dirinya clear, tidak ada kesalahan sekecil apapun, supaya ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus itu, jangan sampai dia mati. Saudara sekalian, Yesus Kristus was a perfect person because Yesus Kristus adalah pribadi yang sempurna karena dia imam besar agung yang tidak berbuat dosa sama sekali. Yang menangkap katakan amin. Ketiga, kenapa Yesus adalah perfect person? Yang ketiga adalah sebab Alkitab cerita Yesus Kristus itu pribadi yang tidak berdosa sama sekali. Jadi perhatikan apa yang saya coba pengen sampaikan. Perfect sacrifice, pengorbanan sempurna, itu butuh satu. Satu namanya perfect person. Tanpa perfect person tidak ada perfect sacrifice. Tanpa pribadi sempurna tidak ada pengorbanan sempurna. Dan ini semua telah ada dalam hidup Yesus. Anak Allah yang tunggal turun dari surga. Imam besar agung yang melintasi segala langit. Dan ketiga, tidak ada keberdosaan sama sekali. Inilah yang menyebabkan dia amat sangat layak. Perhatikan sekali lagi. Amat sangat layak menggantikan hidup Anda dan hidup saya. Dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 26, mari kita baca bersama Betel Arya. Katakan 2-3 sekarang. Sebab imam besar, yaitu yang saleh, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Saudara sekalian, Jesus was a perfect person. Dia adalah pribadi yang sempurna karena dia punya 3 hal ini dalam hidupnya. Nah, tidak ada yang bisa punya ini di hidupnya. Saya tidak bisa. I am not a perfect person. Saya tahu siapa saya, saudara sekalian. Saya tahu apa perjuangan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Anda juga di sini tahu, saudara sekalian, setiap kita tidak pernah punya 3 syarat ini dalam hidup kita. Kita bukan anak Allah yang turun dari surga. Kita tidak mampu memerantarai manusia. Makanya saudara sekalian, pelayanan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta zaman sekarang, itu bukan memerantarai lagi. Ya, kalau Anda minta doa kepada saya, itu bukan karena saya lebih hebat atau memerantarai. Saya hanya hamba Tuhan yang mendampingi. Karena kita sama-sama manusia lemah. Hanya satu imam besar, perfect person yang kita butuhkan. Namanya Yesus Kristus. Nah, yang kedua, pengorbanan sempurna hanya bisa terjadi tadi nomor 1 kalau ada perfect person. Nah, kalau sudah ada perfect person atau pribadi yang sempurna, sekarang barulah kita bicara dan merenungkan tentang perfect sacrifice. Karena ternyata saudara sekalian, untuk melakukan korban sempurna itu juga ada syaratnya. Untuk melakukan korban sempurna itu ada syaratnya. Untuk melakukan korban sempurna, syarat pertama dari korban sempurna adalah perlu adanya namanya korban pengganti. Makanya kalau sekali lagi lihat tata ibadahnya orang Israel, mereka harus siap lembu, kambing, domba, dan lain-lain. Kenapa? Sebab dibutuhkan korban pengganti. Korban pengganti. Alkitab Ibrani 10 ayat 3-4 berkata, justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ternyata membawa darah lembu jantan atau domba jantan itu tidak otomatis menghapus dosa. Itu cuma change. Itu cuma dosanya orang, tangannya. Kalau Anda lihat ibadah mereka, kira-kira gini. Orang datang bawa lembu atau kambing, imam ada di sana, domba di tengah mereka. Lalu tangannya diletakkan, saudara-saudara, di atas lembu atau domba, dengan pengertian seluruh dosa yang ada di sini, mengalir kepada domba, mengalir kepada lembu, lalu baru oleh imam, saudara-saudara, nanti domba atau lembu ini diperlakukan khusus. Seperti yang sebentar lagi akan kita renungkan. Tapi tidak ada penghapusan dosa. Yang ada hanya mengalirkan, menggantikan saja. Ya dosanya ditaruh di sini, yang sini bebas, nggak ada dosa. Tapi yang ini jadi terkutuk, jadi saudara sekalian
bahasanya tumbal bagi dosa-dosa orang Israel pada zaman itu. Nah, ayat 3, saudara perhatikan. Oleh korban itu justru setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Nah, saya rasa Roh Kudus pengen saya mengungkapkan ini sama Anda. Hari ini kita akan berjumpa dengan roti dan anggurnya Tuhan. Roti anggurnya Tuhan ini tidak bertujuan mengingatkan Anda akan dosa, tapi roti dan anggur ini punya tujuan mengingatkan Anda akan kasih Yesus yang besar bagi hidup Anda. Yang nangkap katakan amin, saudara sekalian. Ini satu perbedaan besar. Jadi perbedaannya ketika kambing domba dibawa pada zaman dulu itu mengingatkan akan dosa, tapi ketika saudara perjamuan kudus hari ini dipresentasi di tengah Anda, ini mengingatkan tentang semua kasih Yesus yang sangat hebat bagi saya, bagi Anda. Yang kedua, saudara sekalian, perfect sacrifice hanya bisa dilakukan kalau ada yang namanya, saudara, penumpahan darah. Itulah sebabnya dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, perhatikan, tidak ada yang namanya pengampunan. Perfect sacrifice membutuhkan satu perfect person. Nah, personnya ada, Yesus Kristus. Tapi sekarang perfect sacrifice membutuhkan juga urutan yang benar. Yang A, butuh korban pengganti. Yang B, harus ada penumpahan darah. Makanya dalam tata ibadah orang Israel zaman itu, setelah semua dosa ditaruh kepada lembu dan domba, maka domba dan lembu itu akan dipotong, dicurahkan darahnya, dihancurkan sedemikian rupa supaya ada pengampunan. Karena hukum Taurat rupanya tuntutannya demikian. Tanpa penumpahan darah tidak ada yang namanya pengampunan. Hanya ketika darah dialirkan, sesuatu pengampunan dikerjakan. Nah sekarang saudara sekalian, Yesus mengerti prinsip-prinsip itu. Dan kemudian Yesus mengambil langkah ini. Yesus menyediakan dirinya sebagai korban yang sempurna itu. Dikatakan ayat 12 Ibrani 9, Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, perhatikan, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, maka ayat 14 berkata, saudara sekalian, betapa lebihnya, atau kita baca bersama, katakan 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yesus tahu prinsip ini. Perfect sacrifice need one perfect person. Dirinya sudah siap, lalu sekarang dia harus mewujud nyatakan perfect sacrifice. Tidak ada jalan lain, tidak ada pelarian, tidak ada escape way, tidak ada jalan lari. Yang ada adalah, Alkitab tadi berkata dalam ayat yang ke-12, Yesus, saudara sekalian, mempersembahkan darahnya sendiri. Membawa darahnya sendiri. Dia ngerti ini prinsip yang harus dikerjakan. Tanpa ini tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sekali lagi saudara sekalian, walaupun kita tahu Yesus telah melakukan ini, tapi seharusnya pengertian ini kembali membawa dalam hati kita sebuah perasaan merendahkan diri, mengucap syukur. Kok ya ada orang pribadi mau mati buat saya sama Anda, buat saya sama Anda yang sama sekali tidak baik ini, imperfect person, bukan orang baik. Kalau kamu sama saya orang baik,
Mungkin kita masih layak menerima perbuatan itu. Tapi masalahnya kamu sama saya bukan orang baik. Kita punya kelemahan kita punya kejahatan kita. Kita punya imperfectness dalam hidup kita. Betapa kita sebetulnya nggak layak dengan kebaikan ini. Tapi Yesus 2000 tahun lalu berpikir demikian. I am perfect person. Saya pribadi sempurna. Di sana dibutuhkan perfect sacrifice. Di sana ada pengorbanan sempurna. Pengorbanan sempurna butuh korban pengganti. Pengorbanan sempurna butuh penumpahan darah. Tidak ada yang bisa mengurusi itu kecuali aku. Maka dia melangkahkan diri ke sana. Perhatikan, dengan sangat rela. Ya, walaupun dia bergumul di Taman Getsemani, walaupun dia menangis di Taman Getsemani, saudara, tapi akhirnya dia bangkit berdiri dengan sangat rela menuju ke salib, sebab dia tahu without perfect person, tanpa pribadi yang sempurna, tidak ada perfect sacrifice, tidak ada korban yang sempurna. Bukankah atas perkara itu harusnya kita ini tambah mengasihi Yesus? Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Dia mengasihi kita, kata Alkitab, bahkan ketika Anda dan saya belum bertobat sama sekali di hadapan Dia. Yang ketiga, saudara sekalian, mengakhiri sharing hari ini, bahwa dampaknya adalah sesuatu yang luar biasa. Saya menyebutnya bahwa dampak dari apa yang Dia kerjakan adanya yang namanya perfect solution. Perfect solution, ada solusi yang perfect. Saudara-saudara sekalian, inilah yang Alkitab tadi telah katakan dalam 3 terjemahan, Ibrani 10 ayat 14, saudara sekalian, dikatakan dalam terjemahan Indonesia, terjemahan baru dikatakan, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ditulis sebagai berikut, jadi dengan satu korban, Kristus menyempurnakan orang-orang yang sudah dibersihkan dari dosa. Jadi pertama-tama Anda dibersihkan dari dosa, tapi tidak berhenti sampai di sana. Anda disempurnakan, katakan disempurnakan, 2, 3, disempurnakan. Minggu Paskah, saya sudah punya khotbahnya tentang perfect victory. Nanti kita renungkan lebih jauh bahwa kata disempurnakan ini sesuatu yang keren punya. Bukan hanya dibersihkan dari dosa, Pak, Bu. Bukan hanya dibersihkan dari dosa. Tapi Alkitab bilang kita disempurnakan. Kita disempurnakan. Dan kembali terjemahan dari The Message berkata, it was a perfect sacrifice by a perfect person to perfect some very imperfect people. Waduh, ketika saya membaca ini, hati saya diterobos sama Tuhan. Perfect sacrifice by a perfect person to perfect some very imperfect people. Saudara, kitalah imperfect people itu, kitalah orang yang gak sempurna itu. Bahkan setelah kita ditebus Yesus pun, ternyata masih kita bisa berdosa. We are imperfect person, kitalah orang-orang yang tidak sempurna itu. Tapi Alkitab berkata, it doesn't matter, ini nggak jadi masalah. Because was a perfect sacrifice by a perfect person sudah dilakukan. Sebab satu korban sempurna sudah dilakukan oleh satu pribadi sempurna dengan tujuan akhir menyempurnakan setiap Anda yang tidak sempurna adanya. Inilah yang namanya perfect solution. Sekali lagi saya akan menunjukkan gambar ini kepada Anda. Dan biarlah ini kembali mewarnai hati dan pikiran kita dalam pengucapan syukur Jumat Agung ini, saudara sekalian. Kita imperfect person. Kita orang yang tidak perfect. Kata Ibrani 10 ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ia telah mengerjakan ini, orang-orang yang berdosa seperti saya dan Anda, kita sungguh mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Yang sukacita dan mengerti katakan amin, saudara sekalian. Ternyata tekanan dosa kepada hati kita itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Sekali lagi, ternyata tekanan dosa terhadap hati kita itu ternyata bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Saya sudah melihat minimal 2 pria yang datang ke kantor saya.
Dan kemudian duduk dan bilang begini, Pak Gideon, saya mau mengaku. Oke? Apa yang terjadi? Dosa, Pak. Saya salah, Pak. Saya sudah lihat minimal 2 laki-laki masuk ke kantor saya sambil menangis. Dan berkata, saya nggak kuat lagi, Pak. Saya udah sembunyikan ini kepada semua orang. Istri saya nggak tahu, anak saya nggak tahu, orang-orang sekitar saya nggak tahu. Mereka taunya saya orang-orang baik, tapi saya nggak bisa sembunyikan yang di sini, Pak. Hati nurani saya nggak betah, hati nurani saya nggak tahan. Hari ini, Pak, saya mau ngaku di depan Bapak, saya telah berdosa. Dan saya lihat ada laki-laki yang menangis dengan mencucurkan air mata, hancur hati. Saudara sekalian, dengan begitu rupa. Dan pada satu titik, saya hanya bisa berkata, karena kamu ngaku dosa, dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Ia menyempurnakan orang berdosa diampuni, orang yang jatah hidup dalam neraka, menerima hidup kekal. Saudara-saudara sekalian, inilah jaminan kita. Dengarkan baik-baik, selama Anda mengakui korban Yesus Kristus dalam hidupmu, Anda adalah orang yang sudah disempurnakan oleh Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Termasuk ketika Anda meninggal dunia, Anda punya sebuah kepastian jelas. Bagaimana Anda akan menerima hidup kekal untuk selama-lamanya. Yang sukacita katakan amin. Jelas. Saudara-saudara sekalian, yang ketiga, orang-orang yang ditolak, ya saudara sekalian, kembali mendengarkan berita ini. Karena kita disempurnakan, kita kembali diterima tanpa syarat. Saya melihat saudara sekalian, ada banyak orang-orang tertolak dalam kehidupannya dan kasihan sekali. Mereka kemudian melakukan banyak cara untuk mendapatkan penerimaan, termasuk bergaya-gaya aneh dalam hidupnya. Tapi dengarkan baik-baik, Anda tidak perlu menjadi seperti itu. Anda butuh, saudara sekalian, menerima korban Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Anda dipastikan oleh Tuhan. Andalah orang yang diterima tanpa syarat oleh Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Orang-orang kepahitan oleh satu korban mengalami pemulihan daripada Tuhan. Orang-orang yang mengalami penyakit, saudara sekalian, boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Besok pagi, jam 8, di tempat ini akan ada momentum champion gathering. Kami para hamba Tuhan telah melihat minimal ada 1.383 orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Orang-orang yang telah mengalami kepahitan ya dalam hidupnya, saudara sekalian, orang-orang yang mengalami kepahitan tapi orang-orang itu kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Kami telah melihat 1.380 orang minimal telah datang kepada Yesus dan telah menerima saudara sekalian pemulihan daripada segala kepahitan. Dan saudara sekalian, perkara ini adalah perkara yang tersedia juga bagi hidup Anda dan hidup saya yang pahit dipulihkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, perjalanannya tentu tidak mudah. Beberapa anak-anak datang sama saya, Pak, saya udah ikut CK, saya udah ikut SPY, saya udah ngampuni papa, saya udah ngampuni mama. Tapi papa sama mama kok kayak gitu lagi? Saudara sekalian, kalau ada anak-anak muda itu di tengah-tengah ini, saya cuma ngomong, perjalanannya memang panjang nak, tapi Tuhan bisa pulihkan. Yang penting jangan sakit hati sama papa, mamamu, atau orang di sekitarmu. Yang penting pastikan engkau sehat, engkau pulih, maka engkau menerima segala yang terbaik bagi Tuhan di dalam masa depanmu. Dan yang paling akhir, saudara sekalian, oleh satu korban saja telah disempurnakan. Sungguh orang-orang yang sakit sampai hari ini dapat tetap menerima kesembuhan mereka. Yang sukacita katakan amin, saudara sekalian. 1-2 minggu ini, kata mujizat kembali seperti dipantik di hati sama pikiran saya. Sekali lagi, 1-2 minggu ini kata mujizat seperti kayak dinaikkan lagi sama Tuhan di hati saya. Saudara sekalian, karena mungkin selama ini kadang-kadang kita setelah menjalani sebuah masa di hidup kita, kita merasa bahwa masalah dan kesusahan adalah hal yang biasa atau wajar terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, tetapi kita diingatkan bahwa di dalam Tuhan,
saudara sekalian, di dalam Yesus Kristus, oleh satu korban saja, ia telah, perhatikan kata telah, bukan kata akan, bukan kemungkinan, bukan possibility, tapi sesuatu yang sudah diselesaikan pada masa lalu. Ia telah, katakan ia telah, 2, 3, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara-saudara sekalian, saya percaya inilah waktu terbaik untuk Anda kembali melihat mujizat, bahkan kesembuhan daripada Tuhan dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Seseorang datang dalam sebulan ini. Saya nggak tahu apakah dia ada di kebaktian kita hari ini. Dia sedang meminta dukungan doa dari saya dan saya sedang mendoakan untuk satu proses transaksi sekitar 5 miliar rupiah, saudara sekalian. 2 tahun ini dia punya perumahan, ada 61 unit. 2 tahun ini dia jual cuma bisa 3 unit. Yang 58 unit nggak bisa dijual. Jadi ini kesulitan keuangan besar. Hari itu tiba-tiba datang kepada saya. Beliau kenal dengan orang tua saya, tapi saya belum terlalu kenal dengan mereka. Lalu mereka menyampaikan masalah ini. Tolong doakan, Pak. 58 unit perumahan 2 tahun, nggak payu-payu. Itu masalah besar. Kalau Anda seorang pengembang perumahan, Anda tahu ini sebuah masalah besar bagi Anda. Anda harus punya rumah yang terjual supaya ada putaran keuangan yang terjadi dalam bisnis Anda. Saya tidak memperkirakan apa-apa, tetapi hari itu kita berdoa saja. Kita berdoa mohon kemurahan Tuhan, kita berdoa minta anugerah Tuhan. Dan saudara sekalian, ini yang saya mau sharingkan. Sesuatu yang ajaib terjadi. Beberapa waktu kemudian dia datang lagi kepada saya dan dia bilang gini, Pak, selesai kita berdoa, itu orang yang mau beli tiba-tiba bilang ada di tanah di tempat saya, di tempat yang mau saya jual. 2 tahun nggak ada orang seperti itu. Baru setelah berdoa ini sesuatu terjadi seperti itu. Nah saudara sekalian, hari ini kita masih terus berdoa supaya transaksinya dapat tertutup. Karena saudara sekalian melewati kemarin proses pilpres dan segala macam saudara. Mungkin para pembeli, buyer masih nunggu-nunggu lagi. Tetapi sesuatu yang ajaib sudah terjadi. Tiba-tiba Tuhan berbuat mujizat. Ada orang yang seserius itu mau membeli tanah mereka. Saudara-saudara sekalian, sesuatu yang ajaib sedang terjadi. Dan saya percaya kalau kita kembali, saudara, mengandalkan korban Kristus, kita akan melihat kebaikannya tercurah dalam hidup Anda dan hidup saya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, menutup sharing pada kesempatan malam hari ini, inilah korban sempurna Yesus yang telah menyempurnakan Anda dan saya. Mari kita bersyukur kepada